Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SKOR ini yang menjelaskan hasil tugas besar statistika kami yaitu tentang eksplorasi data multivariat. Di sini anggotanya ada saya yaitu Fayaz Hafiz Nabil dengan NIM 203 0525 000049. Di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu Halo, perkenalkan nama saya Faris Nova Putra Firdaus dengan NIM 103052500083. di sini kami mengambil datanya itu dari 4 variabel. Sebenarnya ada 5 variabel, tapi kami di sini ada yang menggunakan 4. Ini adalah datanya. Jadi pertanyaan pertama itu kami disuruh mencari tipe data dan satuan pada setiap variabelnya. Jadi di sini variabel ada 5. Jadi yang pertama ada jenis kelas, tipe data adalah kategorik nominal, satuannya adalah tidak ada. Yang kedua adalah frekuensi diskusi, tipe data adalah numerik diskrit, satuannya adalah kali per minggu. Yang ketiga adalah durasi diskusi, tipe datanya adalah numerik kontinu, satuannya adalah menit. Kehadiran, tipe datanya adalah numerik kontinu, satuannya adalah persen. Variabel terakhir, skor partisipasi, tipe datanya adalah numerik kontinu, dan satuannya adalah poin. Selanjutnya kami disuruh mencari rata-rata, median, modus, dan standar deviasi dari semua variabel tadi. Dari variabel numerik. Jadi yang pertama adalah frekuensi diskusi, rata-rata adalah 5, median adalah 5, modusnya adalah 4, standar deviasi adalah 1,8. Durasi diskusi rata-ratanya adalah 30,7, median adalah 30,9, modusnya adalah 19, standar deviasi adalah 9,8. Selanjutnya variabelnya ada kehadiran, rata-rata adalah 81,2, median adalah 80, modus 75,5, standar deviasi adalah 7,7. Variabel yang terakhir, skor partisipasi. Rata-rata adalah 46,1, median adalah 46, modusnya adalah 43,4, standar deviasi adalah 6,8. Jadi maknanya itu bisa dibilang kayak frekuensi diskusi mahasiswa rata-rata 5 kali per minggu, variasi relatif lebih kecil, sehingga frekuensi diskusinya yang hampir sama. Jadi lalu ada durasi diskusi rata-rata sekitar 31 menit, namun variasinya cukup besar, menandakan perbedaan lama diskusi antar mahasiswa. Lalu tingkat kehadiran mahasiswa tergolong baik, rata-rata 81%, meskipun terdapat perbedaan kedisiplinan kehadiran. Sementara itu, skor partisipasi mahasiswa berada di tingkat yang cukup baik dan relatif merata. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah tentang visualisasi. Kami disuruh mencari scatter plot dari data dua variabel numerik. Ini adalah scatter plotnya dari durasi dan skornya. Penjelasannya itu adalah tentang, jadi trennya itu positif. Alasannya itu semakin lama durasi mereka berdiskusi, kecenderungan skornya partisipasi juga semakin naik, meningkat. Sebaran datanya berkumpul di rentang 20-40 menit dengan skor 40 hingga 50. Kesimpulannya, durasi waktu memiliki pengaruh positif terhadap pencapaian skor partisipasi. Selanjutnya, kami disuruh mencari heat map korelasi untuk semua variabel numerik. Ada 4. Penjelasannya yaitu kehadiran tinggi. Jadi kolom kehadiran didominasi warna hijau, menandakan kehadirannya itu cukup secara umum sangat baik. Selanjutnya adalah variasi skor. Skor partisipasi menunjukkan warna kuning hingga hijau muda, berarti performa partisipasi berada di tingkat hingga baik. Frekuensi diskusinya terlihat lebih merah karena skala angkanya memang kecil 1 hingga 11 dibanding kolom lainnya. Selanjutnya, kami disuruh membuat box plot atau histogram, variabelnya kategorikal dan numerik. Ini adalah box plotnya, ada 3, tatap muka, hybrid, dan online. Jadi maksudnya metode hybrid itu, jadi penjelasannya kayak, artinya performa terbaiknya dengan nilai rata-rata dan median yang lebih sedikit dibandingkan metode lainnya. Selanjutnya yang kedua, metode online, memiliki rentang skor yang lebih luas ke bawah, menunjukkan hasil partisipasi yang lebih bervariasi di kalangan peserta. Yang ketiga adalah outlier. Terdapat satu titik data rendah pada metode hybrid, menandakan ada peserta dengan skor di bawah rata-rata kelompoknya.
Selanjutnya akan ada analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini adalah hasil analisis dari kami. Pertanyaannya, interpretasikan hasil korelasi variabel mana yang memiliki hubungan kuat dan lemah. Yang pertama, hubungan kuat positif. Frekuensi diskusi versus skor partisipasi. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara seberapa sering diskusi dilakukan dengan nilai akhir partisipasi mahasiswa. Sebagai contohnya, mahasiswa dengan frekuensi diskusi tinggi 11 kali dalam seminggu memiliki salah satu skor tertinggi, skornya 58,1. Sebaliknya, frekuensi rendah 1-2 kali secara konsisten menghasilkan skor di bawah 40. Selanjutnya, hubungan lemah, kehadiran versus skor partisipasi. Hubungan ini tergolong lemah dan tidak konsisten. Terdapat anomali di mana mahasiswa dengan kehadiran sangat tinggi 96,8% justru memiliki skor partisipasi rendah 36,2. Ini membuktikan bahwa sekedar hadir di kelas tidak selalu berarti mahasiswa tersebut aktif berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya, hal menarik yang dapat diambil dari data tersebut. Yang pertama, presensi versus keaktifan. Mahasiswa dengan kehadiran tinggi, misalnya 96%, tidak selalu memiliki skor partisipasi yang tinggi, membuktikan bahwa kehadiran fisik tidak selalu menjamin keaktifan. Yang selanjutnya, dominasi tatap muka. Frekuensi diskusi paling tinggi 11 kali dalam seminggu ditemukan pada metode kelas tatap muka. Yang selanjutnya, efisiensi hybrid. Kelas hybrid menunjukkan stabilitas yang baik, di mana durasi diskusi sedang tetap mampu menghasilkan skor partisipasi yang kompetitif. Yang selanjutnya, ambang batas durasi. Diskusi dengan durasi di bawah 15 menit cenderung menghasilkan skor partisipasi yang rendah. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, faktor penentu skor. Keaktifan yang diukur melalui frekuensi dan durasi diskusi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap skor partisipasi dibandingkan tingkat kehadiran. Yang kedua, efektivitas metode. Kelas tatap muka menunjukkan keunggulan dalam menciptakan interaksi yang lebih intensif. Sementara kelas hybrid menawarkan keseimbangan yang stabil antara kehadiran dan partisipasi. Selanjutnya, kualitas partisipasi. Kehadiran fisik yang tinggi tidak secara otomatis mencerminkan keterlibatan aktif mahasiswa. Nilai partisipasi lebih ditentukan oleh kontribusi nyata dalam diskusi mingguan. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.